Wanita ini menjerit kesakitan saat kuku-kukunya dicabut satu persatu. Yu Guangsun kembali mengalami penyiksaan yang parah sebagai respon pemerintah Jepang atas gelombang protesnya kemarin. Yu Guangsun dengan berani mendeklarasikan kemerdekaan Korea di hari jadi Korea kemarin. Shintaro menanyakan siapa yang menyuruhnya, dan juga Shintaro berkata dia akan memikirkan hukuman yang lebih ringan asal Yu Guangsun menyerah dan menyesali aksinya kemarin. Tapi bukan Yu Guangsun namanya bila menyerah begitu saja. Meski dia harus ditahan di ruang isolasi tanpa cahaya, dia sadar betul harus ada yang berkorban untuk kemerdekaan ini, dan dia pun merelakan dirinya. Di saat semua tahanan lain dikurangi masa tahanannya, Yu Guangsun tetap mendekam di sel isolasi yang sangat gelap dan sempit. Tak ada cahaya sama sekali kecuali dari celah untuk memasukkan makanan. Cara Jepang memberi Yu Guan makanan pun seperti hewan. Mereka melemparkan satu kepal nasi tanpa alas. Kaki gadis ini diborgol hingga dia pun harus memakan nasi dengan cara yang tidak manusiawi seperti ini. Lalu, lagi-lagi, gadis ini dipanggil ke ruang penyiksaan untuk bertemu dengan Shintaro. Shintaro berkata bahwa semua orang mendapatkan remisi dan kami pun akan memberimu pengurangan masa tahanan asal kamu mengakui kesalahanmu dan menyesal. Tetapi harga diri ada di atas segalanya. Yu Guangsun berkata bahwa dia tidak begitu peduli karena dia bukanlah seorang tahanan. Ucapan itu kembali menjadi alasan Shintaro menganiaya gadis ini. Kali ini orang Jepang ini memukuli bagian perut Yu Guangsun. Dia berkata bahwa Yu Guangsun tidak boleh punya keturunan karena akan mengaliri darah pembangkang seperti dirinya dan melahirkan manusia yang tak berguna. Pria ini terus menginjak-injak bagian perut gadis ini hingga gadis ini mengalami pendarahan yang begitu hebat. Shinida sebenarnya tidak tega, namun dia lebih memilih berada di pihak Jepang. Kini darah membanjiri ruang ini dan Yu Guangsun tak bergerak lagi. Lalu dia pun langsung digendong untuk kembali ke selnya tanpa ada pengobatan sama sekali. Sementara di sini hanya ada dirinya seorang karena semua tahanan lainnya sudah dibebaskan. Dia bahkan masih sering mengalami pendarahan dari kedua kakinya. Namun Yu Guan sudah tidak bisa merasakan rasa sakit lagi akibat penyiksaan yang begitu banyak yang dia rasakan selama ini. Waktu berjalan, teman dan kakaknya kini datang untuk menjenguk. Untuk berjalan saja gadis ini kesulitan dan tertatih. Kakaknya pun menangis melihat kondisi adiknya yang seperti ini. Awalnya Yu Guan seperti baik-baik saja, barulah dia mengakui penyiksaan yang dia alami dan sekarang sekujur tubuhnya terasa amat sakit. Temannya berkata bahwa waktu pembebasan Yu Guan sebentar lagi, tapi Yu Guan tak yakin dia bisa bertahan sampai hari itu tiba. Dan benar saja, Yu Guangsun wafat 2 hari sebelum pembebasannya. Jasadnya kemudian dimakamkan di Itaewon, namun hilang pada tahun 1939. Begitu besar pengorbanan gadis ini untuk negaranya, dan film pun selesai. Sampai jumpa di film keren lain.